Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Psikologi Hukum Keluarga akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang urgensi psikologi dalam keluarga. Baiklah, saya Saranggreni akan menyampaikan poin pertama dari materi kelompok kami yaitu mengenai pengertian psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche diartikan sebagai jiwa, sedangkan logos diartikan sebagai ilmu. Secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa, sedangkan secara istilah, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, kata psikologi ini juga didefinisikan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Gardner Murphy, yang mana menurutnya psikologi adalah ilmu yang mempelajari respons yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Clifford D. Morgan, yang mana menurutnya psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Kemudian yang ketiga, menurut Dakir, yang mana menurut Dakir, psikologi adalah ilmu yang membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Jadi, dari beberapa definisi yang telah disebutkan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa psikologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya, yang mana tingkah laku yang dimaksud di sini adalah tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari, ataupun tingkah laku yang tampak maupun yang tidak tampak. Baiklah, saya Noval Abdul akan melanjutkan pembacaan materi. Sejarah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang tergolong muda, sekitar akhir 1800-an. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, psikologi melalui sebuah perjalanan panjang. Konsep psikologi dapat dilusuri jauh ke masa Yunani kuno, sebelum Wendat mendeklarasikan laboratoriumnya di tahun 1879, yang dipandang sebagai kelahiran psikologi sebagai ilmu. Psikologi sendiri telah dikenal sejak zaman Aristoteles sebagai ilmu jiwa, yaitu ilmu untuk kekuatan hidup. Aristoteles memandang ilmu jiwa sebagai ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan. Jiwa adalah unsur kehidupan atau anima. Karena itu, tiap-tiap makhluk hidup mempunyai jiwa. Dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa dan mendapatkan bentuk pragmatisnya di benua Amerika. St. Augustine dianggap tokoh besar dalam psikologi modern karena perhatian dalam introspeksi dan keingintahuannya tentang fenomena psikologi. Descartes mengajukan teori bahwa hewan adalah mesin yang dapat dipelajari sebagaimana mesin lainnya. Ia juga memperkenalkan konsep kerja refleks. Banyak ahli filsafat terkenal lain dalam abad 17 dan 18 seperti Leibniz, Hobbes, dan lain-lain. Pada waktu itu psikologi masih berbentuk wacana, belum menjadi ilmu pengetahuan. Baiklah, saya Syafira Azhara dari kelompok 2 akan menyampaikan poin yang kece tentang aspek-aspek psikologi dalam keluarga. Ada dua aspek. Yang pertama, aspek struktural. Ada 3 elemen utama dalam struktur internal, yaitu status sosial, fungsi sosial, dan norma sosial. Yang ketiga elemen tersebut saling kait-mengait. Berdasarkan status sosial, keluarga inti biasanya distruktur oleh 3 struktur utama. Yang pertama, suami, istri, dan anak. Struktur ini dapat pula berupa figur-figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak-anak balita, dan anak remaja, dan lain-lain. Keberadaan status sosial ini penting karena dapat memberikan identitas kepada anggota keluarga seperti bapak, ibu, dan anak dalam sebuah keluarga, serta memberikan rasa memiliki karena ia merupakan bagian dari sistem keluarga. Keberadaan status sosial secara intrinsik menggambarkan adanya hubungan timbal balik antar anggota keluarga dengan status sosial yang berbeda. Yang kedua ada aspek fungsional.
Aspek fungsional ini sulit dipisahkan dari aspek struktural karena kedua aspek tersebut saling berkaitan. Artinya, fungsi dari aspek ini dikaitkan dengan bagaimana subsistem dapat berhubungan dan dapat menjadi sebuah kesatuan sosial. Keluarga sebagai sebuah sistem yang mempunyai fungsi yang sama seperti yang dihadapi oleh sistem sosial yang lain itu, yaitu menjalankan tugas-tugas, ingin meraih tujuan yang dicita-citakan, integrasi dan solidaritas sesama anggota, memelihara kesinambungan keluarga inti maupun sistem sosial lainnya. Mempunyai karakteristik yang hampir sama, yaitu ada diferensiasi peran, struktur yang jelas yaitu ayah, ibu, dan anak. Yang selanjutnya ruang lingkup psikologi keluarga. Yang pertama ada manajemen rumah tangga, yang kedua komunikasi antar anggota keluarga, yang ketiga pengembangan potensi dalam keluarga, yang keempat strategi mengatasi permasalahan, yang kelima ada penyelesaian masalah, yang keenam ada tanggung jawab anggota keluarga yang memiliki kesetaraan gender, internalisasi, eksternalisasi, dan norma positif. Sekian pembacaan materi C. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yopilatul dengan NIM 2030201095. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama menikmati hasil dari perkembangan itu. Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki sebuah relasi keluarga yang egaliter, demokratis, dan terbuka. Hal ini ditandai dengan rasa hormat dari yang muda kepada yang lebih tua, rasa kasih sayang dari yang lebih tua kepada yang muda, agar terwujud sebuah komunitas yang harmonis, sehingga laki-laki maupun perempuan sebagai anggota keluarga sama-sama mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, memperoleh penghargaan dan terjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang mulia. Dewasa ini, kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga telah menjadi sebuah kebutuhan setiap pasangan suami istri. Sebab prinsip-prinsip membina keluarga sakinah sama dan sebangun dengan prinsip-prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan demikian, keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah yang berwawasan gender sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam Islam merupakan idaman bagi setiap keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga setidaknya akan membawa 3 manfaat. Yang pertama, membantu finansial keluarga. Adanya dukungan istri yang bekerja untuk menambah penghasilan keluarga sudah barang tentu akan menguatkan ekonomi keluarga sehingga lebih mandiri. Dengan demikian, kesetaraan gender membawa makna positif dalam mewujudkan keluarga mandiri secara ekonomi. Yang kedua, anak tumbuh lebih sehat. Adanya pembagian peran antara suami istri dalam mengasuh dan mendidik anak akan berpengaruh positif pada anak. Anak lebih terperhatikan kebutuhannya, baik fisik, yaitu makan, minum, olahraga, tetapi juga psikisnya, sehingga tumbuh rasa aman, nyaman, dan tentram, yang menyebabkan anak secara keseluruhan tumbuh lebih sehat. Yang ketiga, menumbuhkan keharmonisan. Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagai peran dan menghargai satu sama lain tentu membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia. Hal ini tentu tidak akan didapatkan manakala kesetaraan gender tidak diterapkan dalam keluarga.
di mana salah satu pasangan merasa tertekan, mendapat beban terlalu banyak, dan mendapat perlakuan kasar yang menyebabkan tidak nyaman. Baik, mungkin sekian pembacaan materi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.